Assalamualaikum, halo teman-teman. Di video kali ini saya akan bagikan cara mengolah tulang ayam. Sebelum kita berpikir tulang ayam dimasak apa, hal pertama yang harus kita ketahui adalah cara mengolah tulang. Tips mengolah tulang ayam supaya tidak amis, tips agar tulang tidak bau, semuanya ada di video ini. Yuk simak bagaimana cara mengolah tulang ayam di video ini. Namun sebelumnya tetap ya, bantu dukung channel ini agar terus berkembang dan memberikan banyak manfaat dengan klik tombol subscribe. Terima kasih banyak. Baik, saya punya tulang ayam. Ini adalah tulang ayam yang saya ambil dari freezer. Dari saya beli, belum saya cuci, belum saya apa-apakan, langsung masukkan freezer. Ini akan saya cairkan di dalam kulkas yang bawah selama 1 malam. Bisa juga dicairkan dalam baskom yang berisi air dingin, asalkan tulang ayam berada di dalam plastik. Ganti airnya setiap 30 menit. Nah, proses ini membutuhkan waktu 2-3 jam. Saya memilih cara yang pertama, saya rendam, saya taruh di kulkas bagian bawah selama semalam dan ini dia hasilnya. Kebiasaan dari kita biasanya mencuci ayam atau bagiannya sebelum dimasak, padahal ini keliru. Hal ini justru dapat membuatnya terkontaminasi bakteri patogen. Oleh karena itu, saya akan langsung masak saja tanpa dicuci terlebih dahulu. Lalu mungkin kita bertanya ya, ini kan ada darahnya, apakah ini najis? Nah, saya sudah mengumpulkan artikel. Nah, menurut tafsir Ibnu Katsir, yang termasuk dalam Ad-Dam al-Masfuh adalah darah yang mengalir saat disembelih. Sedangkan darah yang menempel pada daging atau urat atau yang keluar saat dipotong-potong saat kita masak itu bukan termasuk darah najis. Wallahu alam bisawab ya, tapi kembali lagi basically ini adalah channel memasak. Saya tidak ingin terjebak dalam perdebatan halal dan haramnya. Jika ada manfaatnya, bermanfaat silakan diambil. Jika tidak, abaikan saja tanpa harus meninggalkan kata-kata yang melukai di kolom komentar. Saya akan rendam dengan air suhu ruang sampai semua bagian terendam. Kemudian saya akan masak di atas kompor dengan api sedang. Nah, biar tidak amis, biasanya kan amis ya kalau ayam ataupun bagian-bagiannya itu, saya akan tambahkan jahe. Sudah dikeprek, sudah dicuci, hanya tidak dikupas saja. Kemudian daun jeruk yang saya buang tulangnya, lalu daun salam. Kebetulan daun salamnya saya nggak punya stok sama sekali, jadi saya skip aja. Tapi teman-teman tambahkan daun salam ya. Nah, saat merebus, ini biasanya air akan menjadi keruh, kemudian muncul buih atau busa yang mengapung gitu ya. Ini tidak usah ditutup ya teman-teman. Nah, busa ini adalah merupakan kotoran, lemak ayam, termasuk juga darah. Kita masak tidak usah sampai mendidih ya. Ini bermanfaat jika teman-teman ingin membuat kaldu ayam yang jernih. Jadi kalau pengen kaldu ayam yang jernih, ininya dibuang dulu. Air rebusan pertamanya dibuang, kemudian diisi ulang dengan air bersih secara perlahan gitu ya. Masak dengan api kecil sampai 90 menit. Nanti teman-teman dapatkan kaldu yang bening, tidak keruh seperti ini. Jadi jelas ya bahwa air rebusan pertamanya akan saya buang. Nah, bagaimana dengan merebus 537? Metode merebus 537 itu kan teman-teman masukkan ayam atau bagiannya ke dalam air mendidih selama 5 menit, tutup 30 menit, kemudian masak lagi 7 menit, begitu kan ya. Teknik 537 merebus dengan air mendidih itu juice daging ayam akan terkunci. Disitulah teman-teman akan mendapatkan daging ayam ataupun daging sapi yang empuk dan gurih. Jadi settingannya memang tidak untuk diambil airnya. Berbeda dengan cara yang ini, teman-teman kan merebus dengan air dingin ya. Ketika direbus dengan air dingin, pori-pori daging ayam ataupun sapi itu akan terbuka dan juice akan keluar dan disitulah kaldu akan terbentuk dengan sempurna. Jadi sangat berbeda ya, memasukkan ayam atau daging dalam air dingin ataupun air mendidih itu tujuannya berbeda. Ini saya masak dalam panci yang terbuka, tidak sampai mendidih. Ini akan saya ambil, kemudian saya cuci. Nah, teknik ini sama persis dengan yang saya pernah lihat ada seorang pedagang seblak begitu ya. Tulang seblak itu dia rawan bau. Ternyata setelah menggunakan cara ini, tulang seblaknya tidak bau lagi. Jadi tekniknya beliau ini juga mencucinya setelah direbus, tidak mencuci pada saat daging masih mentah. Kita angkat, kemudian air rebusannya akan saya buang. Ini akan saya cuci bersih. Nah, ketika sudah saya cuci bersih, ini sudah siap dipakai ya teman-teman. Tulangnya bisa untuk rica-rica tulang ayam, sop tulang ayam, ataupun tambahan seblak begitu ya.
Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.